Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang kalau disakitin orang lain, dilukain orang lain, diperlakukan buruk orang lain, kita pingin coba balas balik. Kalau kita bisa, kita pingin perlakukan lebih buruk. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Jangan pernah melakukan pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadap hidup kita, terhadap diri kita, terhadap keluarga kita. Jangan pernah sampai ada niatan pingin balas, pingin melakukan yang lebih jahat lagi. Jangan pernah. Jauh lebih baik kita serahkan kepada Tuhan. Sekarang buka di Roma pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sejak kita hidup mengalami kelahiran baru, kita menghidupin hukum dan ketetapan yang Yesus tetapkan. Jangan pernah melakukan pembalasan. Di dalam hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tetapi Yesus ngajarin, kasihilah orang yang memusuhin kamu, berkatilah mereka, ampunilah mereka. Hukumnya sudah berbeda, Bapak Ibu. Kita menghidupin kebenaran firman Tuhan, ini harus kita praktekkan. Kalau Yesus suruh mengampuni, ya suruh mengampuni. Kita meski tahu persis ini, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Maunya kita ingin coba balas balik kalau kita diperlakukan jahat. Kalau kita diperlakukan buruk, kalau kita diperlakukan tidak enak, maunya kita ingin balas. Daging ingin balas rasanya. Rasanya kalau balas lebih kejem atau lebih doa, kita perlu doain biar Tuhan sambar kepalanya dengan petir kalau perlu. Tetapi kita nggak bisa boleh lagi melakukan hal seperti itu. Kita harus mengampuni. Kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita disuruh melakukan apa yang baik bagi semua orang. Karena kita tahu Tuhan mau semua orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran apapun, itu mereka juga mengalami pertobatan. Dan Tuhan biasanya pakai orang yang available, yang tersedia, mau melakukan kebenaran, orang itu bisa dijamah Tuhan. Lalu bagian kita nih, hari ini adalah melakukan kebenaran. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan, melakukan perlakuan yang tidak senonoh, perlakuan yang tidak enak, perlakuan yang menyebalkan, perlakuan yang buruk terhadap diri kita, kita nggak boleh melakukan kejahatan. Kita harus melepaskan pengampunan. Kita nggak boleh balas balik. Kita harus melepaskan pengampunan dan kita tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak kerajaan yang menghidupin kebenaran. Justru kita harus melakukan hal yang baik. Sedapat-dapatnya 18, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua keputusan kita itu tergantung kita. Kita mau mengampuni atau kita membalas balik. Kita mau melepaskan pengampunan atau kita mau tetap hidup dalam kepahitan. Itu tergantung dari kita. Paling tidak kita harus benar-benar paling standarnya paling rendah itu harus berdamai dengan orang lain. Hidup damai, hidup mengampuni, hidup dengan tenang, hidup saling mengasihi. Kita akan melihat semua orang bisa diselamatkan. Mereka mengalami Tuhan dan bertobat, mengalami kebenaran. Semua orang pingin Tuhan selamatkan, termasuk orang yang menyebalkan hidup kita, termasuk orang yang sering menyakitin hidup kita. Tuhan mau mereka mengalami pertobatan. Ya, bersyukur kalau Bapak Ibu sehari ini diperlakukan buruk oleh orang lain, diperlakukan tidak enak, apalagi yang memperlakukan itu sesama anak Tuhan. Itu cara Tuhan untuk memakai hidup kita, untuk memurnikan. Yang dipakai Tuhan biasanya adalah orang-orang terdekat kita. Bisa anakmu, bisa mantumu, bisa mertuamu, bisa besanmu, bisa pasangan hidupmu. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk terus mengajarin kita itu hidup berketetapan, untuk melepaskan pengampunan, untuk berlaku baik, untuk menghidupin kebenaran firman Tuhan, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang harusnya kita lakukan. Ayat yang 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Kita nggak boleh menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Beri waktu sama Tuhan. Makanya jangan pernah bertindak untuk membela dirimu sendiri. Beri waktu sama Tuhan untuk membela kita, untuk membenarkan kita. Ketika kita disalahkan orang lain, dituduh, difitnah, dicaci maki, diperlakukan buruk, dan orang itu ngomong gosip dengan orang lain, menceritakan kejelekan kita, keburukan kita terhadap orang lain, kita nggak perlu membela diri dan membenarkan atau mengklarifikasi. Diam saja.
Kebenaran itu nggak perlu dibela karena kebenaran sudah benar. Kebenaran suatu hari akan muncul dengan sendirinya. Izinkan Tuhan. Beri waktu sama Tuhan. Biar membela hidup kita. Itu biasanya jauh lebih powerful. Kehidupan kita akan jauh lebih dahsyat. Apalagi kalau kita semakin hari semakin berserah di hadapan Tuhan. Semakin engkau diam diperlakukan buruk oleh orang lain. Semakin engkau berserah sama Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Berilah tempat kepada murka Allah. Artinya mengizinkan Tuhan. Waktu kita mengizinkan Tuhan itu, kita menyerah, kita melepaskan pengampunan, kita memberkati, kita mendoakan, kita tetap memberikan perlakuan yang baik, sikap yang manis. Wah, itu tidak gampang. Buat orang yang emosian, buat orang yang gampang kepahitan, gampang tersinggung, tidak mudah. Buat orang yang ingin balas, itu tidak mudah. Nah, kita harus tetap melakukan kebenaran. Sekali kita ini memilih hidup mengikuti Yesus, kita harus praktek hidup hari-hari. Step by step, sedikit demi sedikit kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dagingmu akan teriak-teriak, dagingmu akan jerit-jeritan untuk melepaskan pengampunan. Tapi harus dilakukan. Untuk diam ketika diperlakukan buruk, tidak gampang itu. Maunya kan kita bela diri, maunya kita kan membenarkan diri, maunya kita kan melakukan tindakan-tindakan yang seperti yang kita mau. Kalau bisa kita memperlakukan lebih buruk lagi kepada orang-orang yang memperlakukan buruk kepada kita. Tapi kita beri waktu sama Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang membela. Beri tempat kepada murka Allah. Artinya menyerahkan diri, serahin aja ke Tuhan. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita justru kalau kita diperlakukan buruk ini, atau orang yang memperlakukan buruk ini sedang lapar, kita suruh memberi makan. Perhatikan yang 20. Tetapi jika seterumu lapar, itu loh seterumu, yang suka ribut, suka gegeran, suka fitnah, suka berantem, suka menghina, suka memperlakukan buruk, itu kalau kita lihat dia lapar, kita suruh memberi makan. Malah jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Justru kalau kita memperlakukan hal seperti ini, kita seperti naruh bara api di kepalanya. Bayangin Bapak Ibu, kalau bara api taruh di atas kepalanya, apa yang terjadi? Rambutnya pasti kebakaran, kepalanya pasti panas. Sekarang buka di Amsal 25 ayat 21 dan 2. Jikalau seturumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau dahaga, berilah dia minum. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas kepadamu. Pembalasan itu miliknya Tuhan. Jangan kita coba balas. Kita diam saja. Waktu diam, engkau berarti menyerahkan semua sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan ngomong apa-apa kalau diperlakukan buruk. Kalau orang ngomong kasar, ngomong kotor, merendahkan, dan diam saja. Serahin ke Tuhan. Justru Tuhan akan lakukan berperkara melalui kehidupan kita. Justru kalau orang-orang yang sudah menyakitin, sudah melukain, kita lihat di kekurangan, justru kita harus memberkati. Kita lakukan sesuatu yang berbeda dengan orang dunia. Kita harus menjadi berbeda karena ada Kristus di dalam kita. Kita harus melakukan orang lain dengan cara yang berbeda, cara kerajaan Allah. Mengampuni dan memberkati. Dan 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Justru kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, ya kita berarti sudah kalah dengan kejahatan tersebut. Ya apa bedanya kita dengan orang dunia? Justru kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakitin kita dan melukain kita. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Musuhnya kejahatan, ya pasti kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan, kejahatan itu akan lenyap dengan sendirinya. Lakukan saja hal yang baik. Kita lakukan kebaikan setiap hari. Ketika orang sinis dengan kita tetap kasih senyum. Oh Pak, dia tetap sinis Pak, tetap kasih senyum. Orang melukain kita sekali dua kali, tetap ampuni, tetap berkati. Pak nggak tahan, udah bertahun-tahun Pak, sudah 30 tahun menyakitin terus, ampuni terus. Karena itu kamu harus pikul salib sangkal diri, bagian dari hidupmu. Kalau Pak seumur hidup saya disakitin terus, serahkan sama Tuhan, nanti upahmu besar di surga. Serahkan saja sama Tuhan. Tuhan itu membela kita pasti. Tidak mungkin Tuhan itu biarkan kita. Selama hati kita ini cari Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah biarkan kita sendirian, keleleran, sakit hati, kepahitan, itu Tuhan nggak biarkan. Kalau kita memang sengaja memutuskan untuk bersikap seperti itu, ya engkau sendiri yang tanggung. Ada orang-orang yang benar-benar nggak mau mengampuni.
maunya bertindak, memperlakukan hal yang lebih buruk kepada orang yang telah menyakitin dia, nanti harganya harus bayar loh. Harga yang harus dibayar sangat mahal sekali. Ada orang-orang yang benar-benar nggak mau melepaskan pengampunan, hidup dalam kepahitan, hidup dalam luka batin. Sepanjang hidupmu kau akan terluka loh. Kau akan jadi beban terus. Kau seperti menyimpan sampah dalam hidupmu, nggak ada gunanya. Hanya membuat sakit, penyakit, dan penderitaan saja. Buat apa? Lepaskan saja pengampunan. Toh memang kita nggak bisa nyenengin semua orang. Toh nggak semua orang juga harus senang dengan kita. Santai saja kalau ada orang nggak suka dengan kita, atau orang memperlakukan buruk dengan kita. Yang penting kan kita tetap berlaku baik. Kita bersikap baik. Kalau orang memperlakukan buruk karena kita pernah memperlakukan buruk orang lain, itu bagian dari hidupnya yang harus kamu berubah. Karena kamu sedang menuai dari apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Kalau di masa lalu kamu sebelum kenal Tuhan mungkin memperlakukan buruk orang lain, dan sekarang banyak orang memperlakukan buruk kepadamu, ya bersyukur saja, itu bagian dari harga yang harus dibayar, hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu kita bisa nikmatin di muka bumi ini loh. Selama matahari ada, hukum tabur dan tuai itu tetap berlaku. Kamu akan tetap bisa menikmatin hukum tabur tuai ini, bukan setelah kematian saja. Di dalam kehidupan nyata ini kita akan menikmatin. Justru kita harus bertobat balik kepada Tuhan. Kita harus ambil komitmen. Kalau ada orang memperlakukan buruk, kasih senyum saja. Orang ngata-ngatain, kasih senyum saja. Tapi pada dasarnya daging kita kan biasanya nggak terima, tersinggung, marah, kesel kadang. Tapi serahin aja sama Tuhan. Mungkin kesel berapa jam kemudian, tapi terus lepaskan pengampunan. Itu justru Tuhan akan bela hidupmu. Justru Tuhan akan perlakukan hidupmu secara ajaib dan dahsyat. Justru dalam kondisi kita memperlakukan orang lain yang bersikap buruk kepada kita, dan kita perlakukan orang itu dengan terhormat, Tuhan akan cepat lakukan pembelaan. Bapak Ibu, kalau kita ini benar hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan. Memang nggak semua orang akan tetap suka dengan kita. Tetap ada orang yang nggak suka dengan kita. Serahkan saja sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan melakukan pembalasannya. Tuhan sendiri akan beracara dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan lihat kenapa bangsa Edom itu kena murka Tuhan. Karena mereka membalas kejahatannya terhadap Yehuda. Kita coba buka di Yeskel pasal yang ke-25, mulai ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda. Jadi bangsa Edom itu membalaskan dendamnya, kesumatnya itu kepada bangsa Yehuda, kaum Yehuda. Ya, dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Nah, hati-hati. Apalagi yang memperlakukan buruk itu anak Tuhan, atau yang kamu perlakukan buruk itu anak Tuhan. Kamu berurusan dengan Tuhan. Kalau kita ini memperlakukan buruk orang lain, kita sinis, kita ngomongin, kita gosipin, kita fitnah, kita tuduh, kita sesat-sesatkan, bahkan tidak terkecuali itu hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu nyesat-nyesatin orang lain, dan ternyata yang disesat itu adalah anak Tuhan, orang yang diurapin Tuhan, engkau sendiri akan berurusan dengan murka Tuhan. Makanya kita mesti hati-hati, apalagi sesama anak Tuhan. Mereka adalah orang yang diurapin Tuhan. Saul, orang yang pernah diurapin Tuhan. Sekalipun Roh Kudus undur dari badannya dan dia dirasukin roh jahat, dia kejar-kejar Daud. Daud punya kesempatan untuk membunuh, tapi dia respek dan hormat. Dia tidak pernah melakukan pembalasan. Dia punya hak untuk melakukan pembalasan, tapi dia tidak pernah melakukan pembalasan. Dia respek dan hormat. Ketika dipotong ujung jubahnya, Daud gemetar. Dia tahu ini nggak benar nih. Hatinya berdebar-debar, udah nggak benar nih. Karena dia tahu Saul adalah orang yang pernah diurapin Tuhan. Apalagi kalau yang kita perlakukan buruk itu adalah hamba Tuhan, orang yang diurapin Tuhan, orang hidupnya benar, bergaul intim dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan lakukan pembelaan. Kalau kita yang memperlakukan buruk orang seperti itu, kita akan berurusan dengan Tuhan. Makanya hati-hati. Jaga sikapmu, jaga perlakuanmu, jaga tindakanmu. Jangan bertindak salah di hadapan Tuhan. Ujungnya nanti malah kita akan yang berurusan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh. Hati-hati nih dalam bertindak nih, bersikap nih. Ini bangsa Edom memperlakukan umat pilihan Tuhan dan membalas dendamnya, membalas dendam kesumatnya terhadap kaum Yehuda. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-13, dan oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom, karena dia melakukan pembalasan dendam. Tuhan tuh bela.
Sampai Tuhan mengacungkan tangannya. Urusannya ribet dan ruwet kalau Tuhan sudah mengacungkan tangannya. Dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Dan aku membuatnya menjadi reruntuhan dari Teman sampai Dedan. Mereka akan mati rebah oleh pedang. Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel. Dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murkaku dan amarahku. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah yang membalas. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu nanti baca. Ini ada beberapa ayat referensinya. Di Yesaya 34 ayat 5 sampai 17. Yesaya 63 ayat 1 sampai 6. Di Yeremia 49 7 sampai 22. Yeskiel 35 1 sampai 5. Amsal 1 ayat 11 sampai 12. Obadja ayat 1 sampai 14. Maleaki ayat 1 sampai 5. Itu berbicara tentang murka Tuhan terhadap bangsa Edom yang melakukan pembalasan terhadap umat pilihan Tuhan. Yehuda, kaum Yehuda. Kalau engkau diperlakukan buruk oleh orang lain, engkau diperlakukan jahat orang-orang lain, dicaci maki, dihianati. Perhatikan baik-baik istri yang engkau sedang diperlakukan buruk oleh suamimu, tetap engkau hidup dalam Tuhan. Hidup benar, jaga hati, jangan sampai sakit hati, jangan sampai kepahitan, jangan sampai luka batin. Serahkan sama Tuhan. Tuhan akan lakukan pembelaan. Tuhan akan lakukan pembelaan. Tetap setia. Hidup kudus, bergaul intim dengan Tuhan. Serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan akan bertindak. Jangan engkau sendiri yang bertindak. Kalau engkau sendiri yang bertindak, engkau sudah dapat pembelaanmu, Tuhan enggak akan lakukan apa-apa. Ingat nih, bangsa Yehuda, kaum Yehuda ini diperlakukan buruk oleh bangsa Edom. Tuhan sendiri turun tangan. Hari ini kita ini adalah orang diurapin Tuhan. Tuhan itu tinggal dalam diri kita. Tuhan tinggal di dalam manusia roh kita. Kita adalah baitnya Allah. Bayangin Bapak Ibu, kalau orang membinasakan bait Allah, urusannya dengan Tuhan. Urusannya dengan Tuhan. Tuhan yang akan bela. Saya pernah bilang bahwa ketika Saulus menganiaya umat-umat Tuhan di Yerusalem waktu itu, ketika orang-orang percaya dianiaya, dikejar, dibunuh, disiksa. Tetapi Saulus ditangkap Tuhan di jalan menuju ke Damsyik. Tuhan menyatakan kemuliaan sampai matanya dibikin buta. Dan Tuhan ngomong, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya bukan Tuhan. Yang dianiaya adalah umat Tuhan. Yang berdoa, yang hidup benar. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kesucian. Hidup bergaul intim dengan Tuhan. Pada zaman itu, pada kisah para rasul, itu gereja mula-mula, mereka adalah hidup dalam pengurapan secara luar biasa. Hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Hidup mencintai dan mengasihi Tuhan benar-benar. Dan Saulus menganiaya mereka, ngejar mereka, bahkan membunuh mereka. Tetapi Tuhan yang terluka, Tuhan yang tersakitin. Kalau engkau hari ini sedang disakitin, diperlakukan buruk, dihina, dituduh, rasanya kok Tuhan ini kok nggak adil ya, kok aku ini sudah benar, kok perlakukan begini ya Tuhan, pengorbananku ini sudah sebegini banyak, kok kenapa ya aku diperlakukan sampai kok teganya. Dengerin baik-baik, kalau engkau ngomong begitu, itu manusiamu yang ngomong. Serahin ke Tuhan. Diam saja. Tuhan akan lakukan pembelaan. Tenang saja. Saya berkali-kali diperlakukan buruk oleh orang lain. Diperlakukan buruk. Dan menurut saya, orang saya nggak ngelakukan, tapi dituduh. Tapi saya diam saja loh. Saya justru datangin orang itu dan saya bilang minta maaf. Mungkin di depan mereka saya benar-benar melakukan kesalahan. Tapi tinggal tunggu waktu. Ternyata Tuhan lakukan pembelaan. Pembelaannya itu lebih mengerikan. Mengerikan. Saya pernah saksikan kalau nggak salah di khotbah yang lain. Itu Tuhan bela saya itu secara ilahi, secara dahsyat. Nah, memang waktu kita diperlakukan buruk orang lain, orang bersikap tidak enak dengan kita, orang rasanya merendahkan kita, ngomongnya, menyakitkan kita. Tapi kita diam saja. Diam dan tenang, serahin ke Tuhan. Nah, waktu kita menyerahkan ke Tuhan, itu dibutuhkan benar-benar kita itu menyangkal diri pikul salib loh. Emosimu akan meledak, amarahmu rasanya nggak enak, hatimu rasanya kesel. Ya kita seringkali orang perlakukan buruk sama kita, ngomong kasar, ngomong jelek sama kita aja. Rasanya madek, hati kita itu nggak enak. Tapi waktu madek rasanya nggak enak, serahin aja Tuhan. Aku diperlakukan buruk orang lain. Orang tadi ngomongin nyakitin hatiku, serahin ke Tuhan. Tuhan akan bela hidupmu. Tuhan, aku ini udah belajar hidup benar, kok orang itu memperlakukan buruk saya ya Tuhan. Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara daging aku ingin balas. Aku ini kesal. Tapi
Aku mau hidup benar. Aku mau hidup sesuai dengan ketetapan-Mu. Aku nggak mau membalas, Tuhan. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan bela Bapak Ibu. Ada orang yang mungkin udah dihianatin bertahun-tahun. Tuhan, aku udah belajar hidup setia, hidup takut akan Tuhan, tapi pasangan mengkhianati aku, Tuhan. Aku pengen marah, Tuhan. Aku nggak terima rasanya. Aku pengen balas, tapi kan nggak boleh, Tuhan. Aku serahkan kepadamu. Dengerin baik-baik. Kalau engkau lakukan, ngomong sama Tuhan, dan engkau belajar diam dalam hadiratnya, menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan akan lakukan pembelaan. Tuhan akan lakukan pembelaan. Tuhan kita itu powerful dan dahsyat. Tuhan tuh bela saya dengan caranya yang ajaib berkali-kali. Saya itu pernah dipermalukan di hadapan para hamba Tuhan. Orang saya nggak melakukan apa-apa, tapi dipermalukannya luar biasa sekali. Sampai saya ini, aduh kok kayak begini gitu. Padahal orang itu saya anggap orang tua saya anggap saya hormatin, tapi dia perlakukan buruk. Dan tinggal tunggu waktu aja. Tinggal selang berapa tahun. Dan akhirnya dia benar-benar dipermalukan. Masuk media seluruh Indonesia. Masuk TV-TV nasional Indonesia. Bahkan di penjara. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu baru keluar. Itu ngerikan. Itu kejadian tahun 2000. Dan keluar penjara, di penjara 15 tahun lebih kalau nggak salah. Itu ngerikan sekali. Dan Tuhan tuh lakukan pembelaan Bapak Ibu. Nggak usah bela diri. Tenang, rileks. Kalau orang perlakukan buruk sama kita, kita lakukan baik. Apalagi kalau orang memperlakukan baik dengan kita, kita lakukan yang baik. Masalahnya, kalau kita ini diperlakukan baik sama orang, kita bersikap baik itu mudah. Kita hormatin mudah. Tapi kalau kita ini diperlakukan buruk orang lain, sudah sakitin, udah ngelukain, udah dihianatin, udah direndahkan. Untuk kita bersikap baik, tetap menghormati, tetap mengasihi, tetap memberkatin. Itu yang powerful. Itu yang orang dunia nggak bisa lakukan. Tapi yang bisa lakukan adalah anak-anak Tuhan. Karena apa? Ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan yang menyertai hidup kita. Itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Orang dunia gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus, orang menyakitin kita, kita berkatin. Orang melukai, memfitnah, menuduh, kita berkati. Kita doakan supaya mereka dijamah Tuhan. Toh semua orang sebenarnya nggak mau berniat jahat. Tapi karena tipu daya setan, orang jadi jahat. Jadi pingin melukai, pingin menyakitin hati orang. Tapi Tuhan tetap pingin menyelamatkan mereka yang melukai dan menyakitin kita. Kalau sikap kita benar, malah kita jadi berkat. Malah kita jadi berkat. Malah kita bisa membuat orang itu bertobat dan balik kepada Tuhan. Tapi kalau kita ini memperlakukan buruk, ya apa bedanya kita dengan orang dunia? Kalau orang lain memperlakukan buruk sama kamu dan kamu coba balas, gitu, nggak jauh beda dengan orang dunia. Itu persis seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang perlakukan buruk, kita perlakukan buruk. Saya pernah dengar pepatah orang tuh dengan bangganya ngomong, bahkan nulis di status sosialnya ngomong begini. Kalau engkau sopan, aku akan berlaku sopan. Kalau engkau kurang ajar, aku lebih kurang ajar. Kalau engkau baik sama aku akan lebih baik. Tapi kalau engkau jahat sama aku akan melakukan lebih jahat dari kamu. Itu prinsip dunia, itu prinsipnya setan. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Prinsip kerajaan Allah adalah, kalau orang memperlakukan jahat sama kita, kita bersikap baik. Kita doakan, bahkan kita berkati. Sikap kita tetap manis dan senyum. Kita izinkan Tuhan membela, mengizinkan Tuhan, memberi waktu Tuhan. Biar murkanya sendiri yang turun. Biar pembalasan adalah haknya Tuhan. Jangan pernah ambil yang bukan menjadi hakmu. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Bukan hakmu. Jangan pernah diambil. Kalau bukan hakmu jangan diambil. Itu artinya tidak berkenan. Kalau bukan hakmu ya artinya kamu mencuri. Orang haknya Tuhan untuk melakukan pembalasan, tapi coba kita ambil sendiri untuk melakukan pembalasan. Ya kamu berlawanan dengan ketetapan Tuhan. Dan pasti nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jauh lebih baik kita serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan lakukan pembelaan dengan cara yang ajaib dan dahsyat. Bapak Ibu, saya berdoa, ini firman simple, tapi engkau akan latihan terus setiap hari, memperlakukan orang lain yang menyakitin, tetap senyum dan lakukan yang terbaik. Bahkan doakan, biar dijamah Tuhan. Kalau ada orang memperlakukan buruk, kita bawa dalam doa. Doakan biar diberkati, dijamah Tuhan, bahkan dibuat bertobat. Nanti kalau mereka dipulihkan, dia akan lebih baik sikapnya sama kita. Bahkan menjadi sahabat kita kalau sudah dipulihkan Tuhan. Saya berdoa, ini firman menempel dalam hidupmu, bisa kau praktekkan hari-hari.
Sekarang tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus nempel dalam hati kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Mau berdoa, firman ini terpatri dalam loh batin kami. Berikan kemampuan kami untuk melakukan yang terbaik. Mengampuni, mengasihi, memberkati orang yang telah menyakitin kami, Tuhan. Berkati semua orang yang mendengar firman ini. Mau berdoa, ada kekuatan ilahi, ada kuasa ilahi yang mengalir, dan urapan Allah yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Oleh bilur Yesus, kesembuhan terjadi. In Jesus name. In Jesus name. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan kami buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.